Ini merupakan buah hasil dari proses penyelidikan yang telah dilakukan secara joint investigasi, yaitu antara Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, beserta Bea Cukai Bandara yang ada di Soekarno-Hatta dengan bidang penindakan dan penyidikan. Telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki warga negara Indonesia dengan inisial MR. Kemudian ditangkap dan diungkap beberapa alat bukti yang bisa dilihat di depan ini, itu di daerah TKP Meruyat yang merupakan rumah kontrakan pelaku. Pada saat malam kita rilis langsung di TKP, kami membawa barang bukti ke Polda. Dan dalam proses pemeriksaan di Polda, kami dapati beberapa bahan kimia di mana bukan hanya terkonsentrasi untuk liquid saja rekan-rekan. Ada satu ember yang berisikan kurang lebih 20 kg sulfur dan juga campuran dari meth ataupun juga sabu sebanyak 500 gram disiapkan untuk menjadi narkotika jenis ekstasi. Dengan kita menyita satu alat cetak yang nanti akan disiapkan untuk mencetak ekstasi ribuan butir dari 20 kg tersebut. Kami temukan juga kurang lebih 1138 gram yang diduga meth ya ataupun juga disebut dengan narkotika jenis sabu. Dan nanti juga ini akan digunakan dalam proses pencampuran, pemuaian, membuat liquid dan juga membuat ekstasi. Dinilai dari 363 botol liquid siap edar yang akan dijual di tengah masyarakat, ini bisa menyelamatkan ribuan orang dari ancaman udara pasif dari uap ataupun juga asap dari liquid tersebut, akan membahayakan kesehatan dan juga merusak generasi bangsa Indonesia. Dan untuk dari hasil proses penyidikan kami, untuk tersangka kami kenakan pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 114 ayat 2, lebih subsidiar pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati maksimal minimal seumur hidup. Dan nantinya proses ini masih dalam pengembangan dari tim penyidikan dan kami akan telusuri dengan berkoordinasi dengan joint operation dengan teman-teman dari Bea Cukai untuk mengungkap jaringan internasional dari Cina, Iran, dan Hong Kong masuk ke Indonesia. Ini sekedar kami perjelas lagi apa yang disampaikan Pak Wadir bahwa sebenarnya ini beda pelaku tapi modus sama. Bedanya adalah yang sebelumnya itu berupa barang jadi tapi dilakukan pengemasan di Indonesia. Nah sedangkan yang ini adalah barang mentah diolahnya di Indonesia kemudian dikemasnya juga di Indonesia. Jadi yang bersangkutan juga diajari secara otodidak. Dari ada rekannya juga kita sementara lakukan pendalaman dan pencarian. Ini sudah kita kantongi namanya dan posisinya juga sudah kita dapatkan. Tinggal kita lakukan nanti penindakan. Terima kasih ke Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Memang barang-barang seperti ini ada indikasi pemasukan, kemudian juga tim melakukan tekun untuk melihat apakah ada potensi untuk pembuatan narkotika dan ternyata di beberapa hari yang lalu kita bisa menemukan clandestine lab. Ya ini sangat berbahaya dan dijual secara online. Ya bayangkan bila ini dijual secara online tentunya bukan hanya pasar Jakarta juga bisa ke seluruh Indonesia. Ya dan kita terus mengembangkan joint operation di impor barang kiriman maupun dari barang penumpang.